Businessman Opinion. Mitra bisnis, anggota Komisi 3 DPR RI, Sarifudin Suding, mengusulkan penerapan SIM dan STNK berlaku seumur hidup seperti yang telah diberlakukan pada KTP. Hal ini diklaim agar tidak membebani masyarakat. Apa komentar Anda mengenai usulan SIM dan STNK seumur hidup ini? Silakan berikan komentar Anda di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924 924. Ya, kalau memang bisa sih nanti aku ke Gunung Kawi sembahyang 7 hari 7 malam kalau bisa. Mana mungkin sih Anita ya. Soalnya saya kan pembayar pajak, nggak bisa mobil, motor ya. Mana mungkin sih? Iya. Itu pajak dia punya kendaraan mobil kan nggak pernah diaudit kan? Dulu kan pernah ribut kan masa STNK kan? Kalau nggak salah masa cecek sama lawan buaya punya itu ya. Mana mungkin tuh berantem tuh sama polisi? Mungkin ada DPRD ada maksud apa kali kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu nama pejabat sudah. Kalau DPR kan orang politik kan, dia unsur ada pribadi atau golong kita nggak tahu. Tapi jangan kasih ini aneh-aneh, saya pusing dong. Sekarang ya audit dulu. Coba lihat deh, kita kan wajib dong seperti jalanan dulu deh, lampu merah semua berantakan, jalanan lubang sono lubang sini nggak rata. Kita kan berhak dong komentar, kita bayar pajak kan. Jangan dimakan gitu, ya nggak? Apalagi transaksi yang aneh-aneh seperti orang tua bohongin, anak kamu diam ya, tenang di rumah ya, nanti papa pulang beliin permen, roti, apa yang kamu gitu kan, seperti bohong gitu, bohong anak kecil. Jadi kita sebagai pembayar pajak rasanya enak dong denger gitu. Kalau menurut saya sih kalau SIM ya Mbak ya, saat izin memang itu dibikin seumur hidup kayak KTP, saya sih setuju aja ya Mbak ya. Mungkin pemerintah sekarang kan lagi mau bikin ini Mbak, satu sistem dulu Mbak, satu pokoknya kayak satu data tunggal gitu loh Mbak. Itu nanti kan bisa jadi SIM, KTP itu kan sama datanya. Nah itu buat apa aja bisa Mbak, buat nyoblos, buat pinjam duit ke bank, atau apa aja kan bisa Mbak, buat alat bukti juga, buat nyontek juga bisa Mbak nanti Mbak. Ya cuma buat alat, buat utang ke bank juga, gitu Mbak. Hai, setuju Mbak, itu bagus Mbak. Kalau menurut saya STNK boleh lah seumur hidup ya, seumur hidup mobil maksudnya ya. Kalau mobilnya dijual ya harus ganti sekali lagi lah. Kalau usah per tahun atau per 5 tahun itu nggak perlu. Tapi kalau SIM itu kan kita kan uji kompetensi lagi ya. Jadi saya yang sekarang sama saya yang 20 tahun lagi itu kan matanya mungkin beda, reaksinya beda. Itu memang haruslah ada paling nggak ya 5 tahun sekali seperti sekarang ini kan. Itu demi menjaga keselamatan di jalan raya, bukan cuma keselamatan pribadi, tapi keselamatan pengguna jalan lainnya. Jadi kita jangan egois. Kemarin tuh ada yang bilang ini kayak berenang, jadi sekali bisa berenang lalu nggak usah dites-tes lagi. Bukan, ini kan kita kan sama-sama pemakai jalan. Jadi ibaratnya sekalian diingatkan kembali aturan-aturan dan etika-etika di jalan. Tapi kebanyakan ini kan sekarang semuanya serba instan ya, tinggal panggil biro jasa, perpanjang beres. Nah itu ya susah ya, kalau mau dipermudah lah itu, jadi nggak usah neko-neko. Nah yang penting pemeriksaan dokternya, misalnya dokter matanya, pemeriksaannya itu benar-benar diperiksa. Jangan sampai bahkan ada yang buta warna bisa di jalan raya, itu kan nggak tahu merah kuning hijaunya nggak bisa kelihatan. Nah ini yang penting, itu aja sih. Polisi kan udah digaji Mbak ya, memang dituntut juga harus nyari uang dia, tidak kan pakai keinginan sendiri, inisiatif sendiri, ya enggak. Waduh nyaman sekali itu memang kalau polisi sudah digaji terus nyari uang sendiri, nggak tahu uangnya untuk siapa. Kalau untuk segelintir manusia masuk kantongnya menyaman lah, makanya mereka berebutan dengan Pemda. STNK saja nggak mau mereka kasih ke Pemda. Ya, kedua kayak SIM juga. Kita sekarang ini makin gede Mbak, SIM perpanjangannya. Kalau perpanjang sekarang ada tes psikologi lagi, psikotes lagi, 60.000 tuh biaya, makin gede. Bukan makin kecil, dulu makin kecil, terus tambah lagi. Pas perpanjang itu, tes psikotesnya 60.000 tuh biayanya tuh. Makanya jika bilang, nyaman betul saya jadi polisi ini nyari uang ke rakyat ini. Jadi kalau kita sih sebagai rakyat setuju ya Mbak ya.
Apalagi kondisi kita ini sudah mencekik sama sekali ini. Yang digaji rakyat, mereka memanfaatkan rakyatnya mencari uang. Yang difasilitasi oleh negara, tapi mereka tetap mencari uang ke rakyatnya ini dengan segala cara apapun. Ya, jadi SIM itu dibebaskan, kata anggota DPR itu, kalau memang itu disetujui. Satu itu, kalau misalnya salah SIM, kalau salah tinggal putus saja langsung. Kalau misalnya pelanggaran berat, langsung putus, tidak boleh memakai lagi. Nanti sekian tahun baru mereka bisa pakai. Itu untuk sanksinya SIM kalau mau dijadikan seumur hidup. Untuk pertama saja. Untuk STNK, Mbak, itu untuk STNK sampai detik ini Jakarta, motor itu kena progresif, mobil juga kena progresif. Undang-undangnya mana? Diaudit tidak. Untuk apa uangnya? Iya nggak? Mobil, motor sampai pajak progresif dalam satu keluarga. Mabuk kita. Dasarnya apa? Ya namanya kita sebagai rakyat itu kebutuhan, Mbak. Apalagi angkutan kita kayak begini. Tidak nyaman kita duduk di angkutan kita ini. Dibilang enak, bilang ini. Tapi kayak begitu, ya mereka nyaman-nyaman saja kalau mereka pakai kendaraan pribadi. Kita ini dibebankan segala-galanya oleh mereka, oleh polisi kita. Tapi kan kita memerlukan mereka, uangnya piro. Jadi kembali lagi saya bilang, cobalah kalau berbenah lah polisi sekarang, nggak usah mencari-cari uang lagi lah. Sudah cukup, sudah digaji oleh rakyat. Rakyat sudah mahal membayar gajinya itu, nggak perlu mencari uang lagi. Kalau perlu diaudit, untuk apa uang-uang yang dihasilkan oleh polisi ini selama ini? Untuk pembangunan Jakarta yang di wilayah kita, atau untuk masuk kantong mereka? Kalau nggak mau kembalikan ke Pemda, pajak-pajak itu kan Pemda tugasnya menarik pajak, bukannya polisi yang narik pajak. Itu pemikiran kita. Jadi kita berharap sebagai rakyat kalau memang benar disetujui, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak, STNK sajalah dihilangkan itu pajak progresifnya. Biarkan mereka mau kenakan lagi nggak apa-apa, pajak progresifnya dihilangkan lagi lah. Itu saja harapan saya sebagai rakyat jelata, gitu saja, Mbak. Makasih. Assalamualaikum. Ini anggota DPR siapa namanya, Karding ya, itu dari partai apa? Nah, saya kira sebenarnya menurut saya itu adalah ide yang baik. SIM menurut saya memang sudah tidak perlu diperpanjang setiap 5 tahun. Tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu nantinya. Apakah sampai umur sekian harus dilakukan pengecekan kesehatan dan lain-lain lagi. Coba kita membayangkan, anak sekarang umur 17 dia udah bisa dapat SIM. Sampai umur 30-40, saya yakin kesehatan juga masih baik. Tetapi kan dia harus terus-menerus perpanjang 5 tahun. Tetapi yang saya ingin highlight di sini, ini anggota DPR ini serius nggak sih mengutarakan ide ini? Apakah hanya mau coba-coba memberikan ide yang populis saja di mata masyarakat, seolah-olah memperjuangkan supaya SIM digratiskan? Kalau dia serius, seharusnya sekaligus dengan pengajuan ini, beliau langsung lampirkan bahwa selama ini pemakaian dana bertanggung jawab kepolisian atas dana-dana ini seperti gini. Setelah itu baru dilihat apakah mungkin dihilangkan apa enggak. Karena yang ada di pikiran masyarakat sekarang seolah-olah dana itu kan tidak dipakai pada tempatnya. Semuanya dianggap polisi itu seperti tikus. Kan nggak begitu juga kan. Ini kan harus ditampilkan, diaudit atau dipertanggungjawabkan bahwa dananya itu selama ini dipakai buat ini. Kalau anggota DPR ini serius, di samping dia mengajukan ide tadi, dia juga harus melampirkan datanya. Lantas tindakan selanjutnya apa? Bagaimana dia panggil Kapolri dan lain-lain? Ini kan hanya sepertinya iseng-isengnya supaya masyarakat anggap ini anggota DPR bagus nih, memperjuangkan supaya digratiskan. Kalau memang bisa dilakukan, saya kira baik. Dan satu hal lagi, yang perlu
koordinasikan dengan kepolisian supaya setiap pelanggaran yang terjadi oleh pemegang SIM itu penegakan hukumnya harus yang tegas. Ada negara tertentu pada pelanggaran lalu lintas tertentu langsung SIM-nya dibolongin. Sampai berapa kali bolong SIM langsung dicabut. Ini pihak DPR harus koordinasi dengan Polri dalam hal ini. Jadi ayo kita lihat keseriusan anggota DPR ini seperti apa. Lantas kedua yang tadi STNK saya kira juga baik kok. Tetapi persoalan ini kan pajak kan untuk membangun pemerintah daerah. Ya kan, tetapi kalau pengurusannya bisa nggak usah diperpanjang lagi ya tentu baik, kecuali kalau ada penggantian pemilik ya tentu harus diurus. Kalau tidak ada penggantian pemilik, ya kalau memang bisa nggak usah direpot-repot perpanjang setiap 5 tahun mesti ganti plat nomor, mesti gesek mesin, itu sangat baik terhadap masyarakat. Tentu diiringi dengan aturan-aturan tertentu yang wajar. Jadi saya lebih menekankan kepada anggota DPR ini. Pak Seven juga cari info juga. Ini siapa nih? Jangan hanya iseng-iseng aja ngomong gitu, karena polisi pasti akan membantah. Kalau dia serius, dia tampilkan latar belakang data-data pendukung untuk ide dia. Saya kira gitu. Ini mujizat terjadi. Saya baru dengar perwakilan rakyat ini untuk pro rakyat kali ini. Saya setuju sekali itu. Setuju sekali. Itu sebelum dia jadi anggota DPR dia pernah kuliah nggak itu Mas? Pernah sekolah nggak itu? Kok bahaya sekali pernyataannya meminta SIM seumur hidup. SIM itu kan dia tahu kepanjangan SIM nggak sih? Itu dia sebuah surat yang dikeluarkan oleh aparat berwenang untuk mengizinkan seseorang mengendarai kendaraan. Coba bayangkan Mas, kalau kita bikin SIM cuma 1 kali seumur hidup, kita bikin misalnya pada usia 20 tahun lah ya kan, kita fisik kita masih kuat, masih segar, 50 tahun kemudian gimana Mas? Penglihatan kita udah kurang, tenaga udah loyo, gerak refleksnya juga berkurang, itu kan bahaya sekali kalau kita bawa mobil Mas. Terus kalau tiba-tiba ada kecelakaan itu siapa yang berusahain? Apakah si pengemudinya ataukah yang mengeluarkan SIM? Nanti kan saling beradu argumen tuh. Orang boleh nyetir, terus si pengacaranya sakit bilang itu diizinkan lo sama aparat yang berwenang kan gitu. Jadi akhirnya ada argumen nggak selesai. Jadi sebaiknya jangan dibikin 5 tahun sekali. Malah kalau perlu Mas dibikin 3 atau 4 tahun sekali lah supaya supaya benar-benar teruji. Apalagi kayak sekarang kan sering banget tuh terjadi kecelakaannya, kayak si yang kemarin sopir truk berapa kali tuh menewaskan, tewas sih enggak, bikin celaka puluhan mobil ya di tol Cipularang itu Mas ya. Itu kan pengemudi juga, mungkin kondisi dia lagi ngantuk atau habis minum apa, bikin mabuk segala macam, kita kan nggak tahu. Itu kan bahaya juga untuk kedepannya seperti itu. Kemudian untuk semacam STNK kan termasuk salah satu pajak ya, pemasukan buat negara. Kalau pajak negara hapus, nanti siapa yang mau nombokin? Terus kalau kendaraan ini kan termasuk barang-barang mewah Mas ya, kayak motor, mobil. Kalau pajak hapus terus makin banyak lagi nanti kendaraan yang berseliweran Jakarta. Sekarang aja udah Mas, apalagi kalau tanpa pajak baru nggak kebayang deh macetnya seperti apa. Jadi menurut saya sih bisa mungkin ya kalau mau mengeluarkan pernyataan atau imbauan tuh ditelaah dulu lah kebaikan yang untuk masyarakat tuh banyak atau sedikit. Kalau kira-kira mana menyusahkan, janganlah berpendapat seperti itu, nanti malah jadi bola liar. Akhirnya jadi pepesan kosong, dibahas akhirnya nggak ada gunanya. Terima kasih. Iya, ini sih sebenarnya kalau memang kita bikin SIM setiap berapa tahun sekali, 5 tahun sekali itu benar-benar diperiksa gitu ya, terus memang benar-benar ada tujuannya, ya sebenarnya nggak apa-apa ya kalau dibikinnya setiap berapa tahun sekali. Tapi masalahnya kalau kita perpanjang SIM kan juga kayak pemeriksaan kesehatannya juga nggak terlalu benar-benar diperiksa gitu ya, terus kebanyakan juga bikin SIM-nya nembak, lalu habis itu juga perpanjang SIM-nya juga beberapa orang nembak gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau diperpanjang setiap 5 tahun sekali juga nggak terlalu ada gunanya ya. Lagi pula kalau misalnya memang itu benar-benar surat izin mengemudi untuk orang-orang yang memang
bisa mengemudi ya memang sebenarnya seharusnya sekali aja cukup gitu ya, kecuali memang benar-benar ketika kita perpanjang itu kesehatan segala macam benar-benar diperiksa gitu. Menurut saya sih yang memang lebih penting itu bukan cuman pemeriksaan seperti yang sekarang ya, tapi kalau banyaknya kecelakaan itu kan kadang-kadang beberapa tuh entah karena emosi pengemudinya juga gitu ya, seharusnya sih itu tuh yang harusnya lebih diperiksa, diteliti lebih lagi gitu ya, apakah orang ini benar-benar bisa mengemudi dengan emosi yang baik ataukah orang ini atau psikologinya betul ugal-ugalan kah gitu. Itu sih sebenarnya lebih penting ya. Tapi memang kalau setiap berapa tahun sekali harus bikin SIM, maksudnya perpanjang SIM lalu cuman hanya bayar doang, pemeriksaan kesehatan nggak terlalu gimana banget ya, sebenarnya nggak ada guna sih untuk perpanjang 5 tahun sekali juga. Itu aja sih. Ya, saya pikir kalau mau dibikin seumur hidup ya seumur hidup juga lah, mungkin maksimal 60 tahun gitu kan. Setelah itu baru direview per 5 tahun. Nah, sebelum 60 tahun itu dikasih kredit kayak di luar negeri gitu loh. Jadi kalau dia melanggar dipotong kreditnya, ya kan. Jadi saya pikir itu lebih fair, karena kalau kita per 5 tahun juga seperti sekarang, kita banyak yang nembak-nembak juga tuh. Jadi pegang SIM sekarang itu nggak benar-benar layak gitu. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita merasa pihak wajib ini juga mengambil keuntungan dari pembuatan SIM ini gitu loh. Jadi ya mereka sih ikut terlibat gitu. Jadi tentu hal ini merugikan masyarakat. Jadi menurut saya kita ambil win-winnya aja gitu. Jadi tetap dibikin seumur hidup, tapi tetap dibikin lama, mungkin batas 60 tahun, jangan seumur hidup lah ya. Karena kalau lebih dari 60 tahun mungkin ada kemunduran dari sisi fisik, penglihatan dan sebagainya. Tetapi selama sebelum 60 tahun itu, seandainya dia melakukan pelanggaran, itu dipotong kreditnya. Contohnya kredit dikasih 20 gitu kan. Nah kalau pelanggarannya cukup serius, ya dipotong 1 poin gitu kan, gitu, atau 2 poin gitu. Jadi begitu poinnya habis udah dia nggak boleh punya SIM lagi, gitu. Syarifuddin Suding, Partai Demokrat, yang galaknya amit-amit, tapi ngerti hukum, cuman usulannya yang nggak masuk akal di hukum. Sebenarnya kalau baik terhadap kita rakyat, itu seharusnya efisiensi cara kerja dari PNS, cara kerja dari kepolisian, yaitu misalnya seperti paspor kita sekarang kan bisa janjian online, ya kan? Terus apply-nya juga online, nggak ngerepotin kita harus ke sono terus kan? Nah, datangnya itu sudah ada perjanjian kalau kira-kira hari apa, jam berapa gitu ya. Bleset itu nggak jauh gitu ya. Nah, terus harganya juga jangan mahal-mahal. Kenapa saya ngomong efisiensi? Kan kertas sudah nggak pakai gitu loh. Kertas itu ya kalau bisa ya nggak usah kertas tapi digital semua gitu ya. Ya oke lah, diminimize lah kertasnya gitu misalnya. Ya kan kayak bank gitu kan udah e-transfer kayak gitu. Jadi kan kita nggak usah buka cek. Saya udah nggak tahu berapa puluh tahun udah nggak buka cek. Kenapa? Kan biayanya juga udah lebih kurang kan, nggak usah bayar meterai. Kalau cek itu kan masih pakai meterai. 1, 2 harus pakai kertas, ya kan? 3 harus minta buku ceknya bayar, kan kayak gitu. Lah yang dibenerin itu hal-hal seperti itu. Begitu pula di birokrasinya. Nah kalau misalnya, tapi aku nggak ngerti ya, DPR ini sekarang lagi berlomba-lomba carmuk. Ada juga
perempuan DPR dari partai apa, nanti Bung Anto bisa tahu kok, yang sok cantik ngomongnya, diviralkan ya, ini hasil kita bekerja, kalau 12% nggak jadinya 11. PPN itu loh, aku ketawa, sebel gue ngeliat videonya, langsung tak delete. Emangnya kengangguran nyebarin video lu. Lah hal kayak gitu nggak ngerti lah. Sebenarnya mereka itu ya, kalau yang benar adalah oke, karena keadaan ekonomi jelek, kita prihatin, PPN nggak usah dinaikin deh, diganti gaji DPR 1 tahun nggak usah ambil. Terus gaji DPR 1 tahun dipakai untuk apa? Untuk menggantikan uang negara, yaitu PPN kita, jangan 12% tapi 11% dulu. Nah, untuk 12%-nya kalau nggak bisa, ya udah itu diganti gajinya DPR gitu loh. 1 tahun nggak usah gajian, setuju nggak? Nah, kayak gitu yang benar. Terus cara bekerjanya itu diperbaiki. Misalnya sekarang kalau ada yang nggak terima, itu kan APBD, untuk APBD DKI, APBD, pokoknya APBD gitu ya. Ya udah, hasil auditnya itu ditelusuri, jangan nunggu OTT. Kan gitu, buktinya hasil audit dibuat apa? Dibuat cuman untuk utuh saja. Kan hasil audit itu buktinya sampai di Jakarta itu sampai BPK-nya dimutasi gara-gara ngomong banyak lebih bayar itu kan dimutasi ke Aceh itu Bapak BPK-nya. Lah hal kayak gitu pun DPR-nya apa? Diam. Jadi gimana? Salah kalau kita nggak mau dukung partai. Terus yang lucu lagi, malah masih didukung oleh orang-orang Jakarta. Padahal sekarang saya mau nanya, IKTP itu yang korupsi siapa aja? Dan kenapa sampai sekarang single identity number kita itu masih belum sempurna? Dari awal tuh yang korupsi siapa? Nah, terus kok masih dipilih lagi jadi kepala daerah? Terima kasih, salahnya sendiri cari masalah orang Jakarta. Kalau saya sih pribadi, kalau SNK sih oke lah, SNK sebetulnya lebih baik tetap ada perpanjangan setiap tahun. Kenapa? Karena di negara kita ini maling mobil tuh masih banyak, jadi pencurian kendaraan motor tuh masih banyak, sehingga SNK memang perlu diperpanjang setahun sekali. Kalau untuk masalah SIM, sebenarnya ini semua pemirsa lupa akar masalahnya itu di mana. Sebenarnya saya pengen tanya begini, secari kartu SIM ini emang konsekuensinya apa sih di jalanan kalau kita nggak punya? Saya pengen tanya, konsekuensinya apa? Kalau ditangkap polisi, kita melanggar lalu lintas, ditangkap polisi nggak ada SIM, terus konsekuensinya apa? Saya mau tanya. Itu mah semua kan urusan di jalanan, semua orang udah tahu lah. Semua pemirsa kalau saya tanya semua juga tahu lah, oh Pak kita damai, oh Pak gini. Andai kata SIM kita sudah 10 tahun nggak diperpanjang, di jalanan kita melanggar, kena polisi ditilang, konsekuensinya apa saya tanya? Nggak ada, betul. Cari kartu SIM kita ini sebenarnya tuh udah nggak ada artinya sebetulnya menurut saya. Jadi kita ngomongin harus tahun, harus 5 tahun, harus orang yang mampu mengemudi dan sebagainya. Itu menurut saya omong kosong, karena nggak ada konsekuensi apa-apa di hukum lalu lintas kita ini. Dan mungkin pemirsa banyak yang nggak tahu bahwa SIM kita ini sebetulnya itu, baca aja kalau nggak salah, saya lupa tercantum atau enggak, SIM di negara kita tuh udah menganut juga sistem demerit points, sama yang seperti berlaku di luar, di negara-negara luar yang sudah maju. Sistem demerit points ini artinya once kamu punya points itu habis karena pelanggaran yang kamu lakukan, SIM kamu dicabut dan certain time kamu nggak boleh punya SIM dulu gitu loh. Which is yang mana itu sangat menakutkan bagi negara luar yang hukum lalu lintasnya taat.
Karena kalau mereka ketangkep nggak pakai SIM itu konsekuensinya berat sekali, itu federal. Tapi kalau di kita boleh dihitung di Jakarta orang yang punya SIM sama yang nggak punya SIM di jalanan. Saya yakin lebih banyak nggak punya SIM. Saya berani taruhan, baik yang naik motor, yang naik mobil, saya berani taruhan. Atau yang SIM-nya bahkan udah habis tahunan. Temen saya juga ada yang begitu. Oh, SIM gue udah habis 20 tahun, saya nggak pernah perpanjang. Jadi karena kita harus tahu dulu apa akar problemnya apa ini. Jadi bukan ngomongin masalah setahun, 5 tahun, 10 tahun, seumur hidup. Bukan itu, tapi konsekuensinya apa kalau kita kedapatan tidak punya SIM di jalanan. Itu aja sih sebenarnya sih. Kalau mengenai masalah harus dites ability-nya apa segala macam. Aduh Bapak, silakan datang ke Samsat. Coba cek prosedur tes mereka di sana seperti apa. Nggak ada itu Bapak. Semua basically kan semua proses SIM di negara kita ini di Samsat semua udah tahu sama tahulah processing itu. Jadi kalau dibilang ada teman saya idealis, dia ini nggak ada lah, itu bohong lah. Semua juga ujung-ujungnya semua ada ininya, ada uang bawah mejanya. Jadi sekali lagi kita ngomongin ini panjang lebar sebenarnya nggak ada artinya kalau kita nggak mulai ngomong mengenai apa konsekuensinya kalau kita kedapatan nggak bawa SIM di mobil. Kalau kita kedapatan tidak bawa SIM di mobil, melakukan pelanggaran, kita dihukum penjara minimal 10 tahun. Nah, ini dan konsekuen dijalankan gitu hukumannya. Nah, itu barulah orang nggak berani lah lawan arah lah, orang robos lampu merah lah, udah gitu bawa kendaraan yang tidak layak jalan lah, itu baru orang nggak berani. Kalau sekarang kita ngomong begini, saya setuju, seumur hidup saya tidak setuju. Aduh, menurut saya sih nggak ada artinya Bapak di jalanan tidak berlaku itu, karena secara SIM kita itu sebenarnya tidak ada artinya khususnya saat ini. Oke. Catet nih, beda antara setuju sama mungkin. Kalau ditanya setuju nggak? Setuju. Mungkin nggak? Nggak mungkin bro. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi setuju, betul nggak? Yang sebenarnya bro, yang kita pengen denger itu kalau DPR kalau bisa usulnya gini, dia mau audit dana SIM dan STNK selama ini kemana? Nah itu baru cakep. Iya nggak? Itu kemana itu duit? Duitnya kan harusnya larinya ke jalan perbaikan, kan semuanya kan gak jelas itu. Iya nggak? Ini lahan basah bro. Kalau ditanya seumur hidup, yakin mau dikasih. Gila, siapa tuh yang nikmatin? Coba ayo tanya. Bikin SIM, kalau kata orang ada yang berhasil, betul, gue setuju. Tapi lebih banyak yang nggak berhasil kalau ikut resminya mah, betul nggak? Iya. Kalau yang berhasil harus ada yang berhasil, tapi yang tidak berhasil jumlahnya 90%, ya nggak? Kalau lu bolak-balik sampai temen nih bro, nggak bisa. Kalau ada yang bilang bisa, ya syukurlah, alhamdulillah rezeki lu. Tapi kalau yang nggak bisa, temen gua sampai 10 kali sono, sampai itu soal dia ambil kodenya yang A terus aja tetap aja salah, kagak lulus. Keren ini. Jadi kalau mau dibilang nih, kalau mau ringanin rakyat nih, kita contoh kartu ATM, ya nggak bro? Kalau udah expire, perpanjang 10.000 biayanya, ya nggak? Iya. Jangan di price list 80.000 pas lo bayar 200.000, ya nggak? Iya. Iya dong. Jadi ini kita bisa lihat lah. Mau dibilang itu dana apa yang dirilis sama yang dibayar judulnya beda, ya nggak? Beda, jamin. Nah inilah contoh yang kalau kita bilang ini duit korup resmi dan berkepanjangan. Benar nggak bro? Iya nggak? Kalau STNK lu bayar, ada kembalian ratusan peraknya, pembulatannya ribuan bro, nggak bakal lo dibalikin. Nah itu STNK, ya nggak? Jadi yang lebih kita tunggu, ayo dong, DPR berani nggak suruh obrak-abrik tuh audit itu aja deh, gue dah, nggak usah banyak yang cincong-cincong, bener nggak? Makasih bro. Ya sebenarnya tujuannya bagus, cuman jadi kalau saya mau kritisi itu, kalau
STNK boleh aja sih. Ini kan di seumur hidup saya kira nggak masalah. Nanti perpindahan ke orang lain kan juga pergantian lagi. Kan STNK tuh saya kira nggak masalah. Iya. Setuju kalau STNK, karena kan ada pajaknya kan sudah ada. Nambah-nambah lagi BM barang mewah itu udah nggak benar itu. Dan negara kita kan bukan menganut sistem yang kalau sudah mengarah ke PNBM tuh ya arah ke liberal kapitalis dong namanya itu dah. Menurut saya ya dari ketatanegaraan. Cuman kalau untuk SIM ya saya kurang setuju karena itu kan membahayakan ya. Nah, makin tua kita kan makin kurang awas. Iya benar juga. Jadi Pak. kita harus mempertimbangkan juga safe drive itu untuk diri dan gitu aja Pak. Saya tuh yang STNK aja saya setuju. Terima kasih. Pertanyaannya kalau STNK itu kan sumber pajak bagi pemerintahan daerah. Apakah itu mungkin gitu? Sedangkan kan pemerintahan daerah butuh melaksanakan pembangunan gitu. Terus kalau untuk SIM sendiri ya kalau seumur hidup ya seperti KTP ya setuju-setuju aja sih Pak. Nggak masalah gitu. Cuman ya saya punya pengalaman buruk aja waktu balik nama STNK sama di daerah Komdak ya, Jakarta Selatan itu. Jadi ada pungutan-pungutan nggak resmi gitu yang diminta di luar transfer bank. Lalu untuk masuknya juga ke daerah Komdak sendiri sulit gitu ya. Padahal udah datang pagi, alasannya penuh, parkirnya ini itu. Terus antara polisi sama Pemda itu juga beda waktu kerja gitu, sehingga saya harus bolak-balik 3 kali ke sana buat nyelesain balik nama STNK dan BPKB. Oke, itu aja deh. Saya sangat setuju karena birokrasi di Indonesia berbelit-belit. Nah, supaya tidak berbelit-belit, ya seumur hidup. Kalau orang itu sudah tua, merasa tidak sanggup untuk menyetir, ya sudah, dia jangan menyetir. Tapi walaupun SIM A-nya sudah masih berlaku, tapi dia sadar tidak mampu untuk menyetir. Kita di Indonesia ini semua mengatakan birokrasi Indonesia berbelit-belit. Bagaimana cara menanganinya supaya tidak berbelit-belit sehingga investor sangat percaya kepada Indonesia. Kita harus membenahi negara kita dan birokrasi Indonesia. Ya, kalau saya singkat aja. Kalau masalah SIM, saya setuju kalau SIM itu tidak ada biaya untuk berpajak. Tapi pakai catatan. Ujiannya tetap harus ada dan tidak seumur hidup karena kita lihatlah di jalanan banyak orang yang tidak qualified tapi bisa nyetir mobil, apalagi nyetir motor. Itu benar-benar sangat mengganggu gitu loh, ya kan? Karena cara mendapatkan SIM-nya terlalu mudah dan sangat-sangat dipermudah. Jadi orang-orang tidak qualified pegang SIM. Ya kan kita aku itu sendiri lah, itu benar-benar pelanggaran luar biasa dan penindakannya sangat minimal, ya kan? Itu menambah kemacetan di Jakarta. Itu soal SIM. Jadi saya nggak setuju dan tetap harus dites secara benar dan biayanya tidak ada. Terus, kalau soal STNK dan sebagainya itu pajak daerah ya. Jadi saya pikir selama itu wajar, cuman jangan mahal-mahal terus tiap tahun. Katanya mobilnya makin tua tapi pajaknya juga nggak turun-turun. Sementara kita memakainya kalau di orang di Jakarta ganjil genap, pemakaiannya makin sedikit. Iya kan? Bayar penuh, makanya cuma separuh bulan. Iya kan? Kayak gitu. Lalu soal tadi itu ya masalah polisi memang kalau menurut saya sebaiknya dikembalikan ke Departemen Perhubungan saja. Karena di mana-mana di seluruh dunia itu polisi nggak ada urusannya ngurusin SIM, STNK, begitu-gituan lah. Supaya dia lebih profesional, menilang aja lah sana itu, yang begitu-begituan, yang pelanggaran-pelanggaran aja lah. Kalau menurut saya sama meningkatkan kualitas orang yang dapat SIM, itu aja. Mengenai ini kita sudah pernah juga dulu disonding ya sama kalau nggak salah dari fraksi PKS itu, ya mengusulkan untuk KTP dan STNK, SIM.
itu diberlakukan seumur hidup. Kemudian ada juga pembebasan pajak untuk sepeda motor, itu juga pernah diusulkan di Pilpres dulu ya. Nah itu saya kira itu bagus, karena kalau kita flashback dulu tahun 2000-an itu TV itu dipajakin karena dianggap barang mewah. Ya mungkin Ibu ingat ya, waktu itu pajak TV itu dipajak, yang punya TV bayar pajak. Nah sekarang barang itu TV sudah bukan barang mewah. Saya pikir untuk motor bukan hanya SIM-nya, tapi juga pajaknya harusnya dibebaskan seperti itu. Saya sendiri juga tidak setuju kalau SIM namanya surat izin mengemudi itu menurut saya anggota dewan atau pemerintah tidak usah keluarkan pendapat-pendapat yang seperti itu. Cukup meniru 2-3 negara yang penerapan surat izin mengemudinya itu yang sudah bagus. Contohnya misalnya di Singapura, contohnya misalnya di China. SIM itu dia ada nilainya, misalnya nilai kita itu 10. Setiap kali pelanggaran yang berat, mungkin potongnya itu 2 atau 3. Pelanggaran berat, potongnya setengah atau 1. Begitu sudah potong dikurangi nilainya sampai habis, nggak bisa mengemudi sudah. Jadi setiap orang yang mendapatkan SIM, dia itu merasa SIM ini sangat penting dan hati-hati di jalan. Jadi otomatis pakai sistem untuk mengontrol orang, mengontrol pengemudi, baik yang pribadi maupun yang perusahaan-perusahaan yang truk-truk yang sembrono. Yang tadi pagi ada yang sampaikan bahwa tidak begitu bisa nyetir ya, sehingga jalan pelan tapi di jalur yang paling kanan dan lain sebagainya. Jadi menurut saya sumber kecelakaan atau kemacetan itu juga salah satunya dari pengemudi yang tidak begitu betul-betul mahir atau ahli di dalam rambu-rambu lalu lintas. Jadi menurut saya itu memang harus dicabut, bukan seumur hidup. Ini terlalu ngawur menurut saya, dan itu juga bukan hal yang sangat penting ya, harus keluarkan opini, pendapat atau berdebat atau dibahas-bahas uang habis. Usul itu sebetulnya sudah ada dulu ya, cuman belum ada implementasinya. Jadi SIM untuk seumur hidup, STNK seumur hidup itu ide yang sudah brilian sebetulnya, tinggal dieksekusi aja. Saya sih setuju sekali itu. Lanjutkan. Iya, itu anggota DPR-nya mikir dulu nggak ya waktu ngomong. Jangan mencari sensasi untuk membela rakyat, tapi kasih PHP. Karena apa? Yang pertama STNK itu nggak mungkin lah. Itu kita cuma dikasih PHP aja senang gitu, tapi nggak mungkin dilaksanakan. Itu maksud saya, dia nggak mikir dulu ya. Tahu nggak dia berapa itu? Itu bisa puluhan sampai ratusan triliun setahun hasil pajak kendaraan bermotor yang digunakan untuk apa sebenarnya? STNK itu memang bukan sekedar administrasi aja, tapi kita ini pengendara atau pengguna jalan itu harus bayar pajak. Untuk apa? Untuk merawat jalan itu. Jadi semua pengendara yang menggunakan jalan itu wajib bayar pajak, gitu ya. Jadi itu nggak mungkin lah. Kalau dihilangin, berarti ya ambil dana negara untuk merawat jalan itu. Jadi itu kan pajak kendaraan bermotor untuk itu sebenarnya penggunaan utamanya, ya. Nah, mungkin yang perlu dibantu merepotkan sepertinya pembayaran setiap tahun itu. Pikirkan periode yang lebih panjang. Gitu, seperti misalnya di Singapura itu kalau beli mobil baru langsung dikenain untuk 7 tahun, gitu, langsung bayar sekaligus dengan ditambah dengan harga mobil, gitu, ya. Nah, itu yang perlu dipikirkan karena setiap tahun itu cukup merepotkan itu, karena itu antrinya mau bayar saja itu antrinya, sehingga saya sendiri nggak pernah tuh, saya kesuruh agent aja, saya keluarin duit bayar agent aja pergi calo itu, ya. Nah, jadi itu PHP lah itu, nggak mungkin dilaksanakan itu. Nah, yang kedua SIM biayanya itu sebenarnya tidak untuk pajak, bukan pajak. Itu sebenarnya yang pantas pemerintah kenakan itu hanya biaya pengadaan SIM itu sendiri, pembuatan SIM. Dan itu hanya 1 kali saja di awal harus dibuat, ya karena ya mau nggak mau ada kartunya gitu, ada orang yang ngerjain. Jadi biaya yang dikenakan itu yang pantas itu kepada warga negara itu hanya biaya pengadaan SIM itu. Kemudian itu nggak perlu memang diperpanjang 5 tahun itu.
Karena kita mesti pakai akal sehat dan lihat praktek di negara lain. Jangan bikin aturan sendiri. Kalau seperti ini saya mengatakan memang polisi mencari uang. Makanya kenapa harus diulang-ulang begitu supaya ada pemasukan setiap 5 tahun. Ya. Tapi ini menyangkali akal sehat. Bahwa sekali itu kan SIM itu sertifikasi sebenarnya. Itu sertifikasi. Kalau tadi STNK itu pajak, ini sertifikasi untuk mengatakan bahwa seseorang itu mampu mengendarai kendaraan, gitu ya. Maka diperlu sertifikasi, biaya sertifikasi lah itu pengadaan SIM itu. Nah kalau seorang kan sudah biasa mengendarai kendaraan sampai dengan umur tertentu, ini praktik di berbagai negara, itu akan mampu, tidak perlu diuji-uji ulang. Kenyataan kalau perpanjang kan nggak uji ulang, benar nggak? Nggak, kita nggak suruh tes ulang kan, cuma perpanjang saja gitu ya. Kecuali yang di awal itu. Nah itu kan berarti perusahaan benar-benar cuma cari duit, cuma perpanjang-perpanjang untuk mendapatkan pemasukan, gitu. Nah jadi perpanjangan itu menyangkali akal sehat, kecuali alasan mencari uang aja, dan itu nggak pantas mencari uang seperti itu, ya. Jadi, nah, kemudian di riset saja umur berapa? Kalau seumur hidup nggak mungkin lah, karena memang kita nggak mungkin seumur hidup bisa mengendarai dengan layak, gitu ya. Nah, kalau di praktek di negara lain ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun. Jadi sampai dengan umur itu, otomatis SIM itu tidak berlaku. Jadi cuma ditulis umur SIM itu masa berlaku sampai dengan umur 70 misalnya, tapi di riset lah. Karena setiap negara itu, seperti Indonesia mampunya berapa ya? Nah kebanyakan berdasarkan riset, kebanyakan kalau 65 ditentukan 65. Jadi suka nggak suka, senang nggak senang, semua di atas 65 tidak bisa mengendarai kendaraan misalnya. Tapi itu riset sekali lagi. Ya. Nah kalau KTP itu memang benar, itu adalah dokumentasi kependudukan, administrasi kependudukan. Jadi itu nggak boleh bayar, nggak boleh ada biaya pengadaan, gitu ya. Itu aja, mudah-mudahan DPR ini kalau ngomong mikir dulu supaya ya nggak memalukan diri sendiri kalau ngomong. Terima kasih. Silakan. Ya kalau mengenai SIM itu saya tidak setuju kalau seumur hidup ya, karena kemampuan manusia kan berbeda-beda, kesehatan juga selalu berubah-ubah sepanjang hidupnya. Kalau mau dibikin lebih jarang mungkin setiap 10 tahun, nah itu oke lah. Jadi nggak bisa seumur hidup ya, nggak mungkin, karena kemampuan mata pun nanti makin tua makin rabun, nggak bisa lihat jalanan, bisa nabrak juga gitu kan. Kemudian kemampuan refleks, jadi kalau ada kejadian sesuatu dia harus refleks, injek rem atau banting setir juga, kemampuan makin tua itu makin lambat. Jadi itu harus ada tes lagi, semakin tua ya pas perpanjangan itu dites lagi fisikalnya, penglihatan matanya bagaimana. Kemudian untuk STNK juga itu tidak mungkin kalau selamanya, karena mobil juga ganti tangan ya, ganti pemilik, itu kan harus diperbarui STNK-nya. Ya, mengenai pengurusan juga saya dengar dari beberapa komen sebelumnya ada yang sulit katanya untuk ujian SIM, harus ngogok, harus lewat calo, harus seperti pembalap. Itu komen-komen itu menurut saya sih salah, itu dari masyarakatnya sendiri udah salah, mau cari gampangnya aja, shortcut gitu, mau supaya gampang, nggak perlu belajar, nggak perlu ikut ujian, nembak aja gitu. Itu dari masyarakatnya memang harus didisiplinkan. Jadi peraturannya harus diperketat, polisi juga diberesin, aturannya dibikin sistemnya tuh yang lebih perketat. Karena saya buktikan sendiri, anak saya umur 17 ya ambil SIM, anak cewek loh ini, bukan anak cowok. Itu saya tidak pernah sekolahkan ke sekolah pengemudi, dia belajar menyetir tuh dari saya ngajarin sendiri. Aturan lalu lintas juga saya ngajarin di rumah. Itu dia ikut ujian, teorinya langsung lulus, tidak ada masalah. Ujian prakteknya dia memang ngulang 2 kali tapi juga lulus, tidak ada masalah. Itu semua lewat jalur resmi, bayarnya cuma berapa, 160 atau 180 ribu, nggak sampai 200. Itu resmi semuanya, lulus. Anak cewek umur 17 tahun bisa lulus. Masalahnya itu juga nggak perlu ngebut-ngebut, itu waktu ujian praktek kan hanya parkir paralel, parkir mundur, stop waktu tanjakan, itu aja, jalan juga pelan-pelan. Ya cuman parkirnya itu harus sekali masuk, nggak boleh ngulang, maju mundur itu gagal langsung. Jadi harus sekali masuk langsung pas gitu. Itu ujiannya. Dan anak saya udah saya latih, jadi nggak ada masalah gitu. Tergantung latihan, orang mau belajar pasti bisa ya. Kalau mau cari gampangnya shortcut ya nyogok, itu kebanyakan begitu. Jadinya makanya kacau peraturan di
dilanggar seperti itu, orang nggak tahu aturan semua, nggak tahu aturan teorinya, peraturan lalu lintas, bisa lawan arah, ya, yang lawan arah lebih galak, bisa yang nggak boleh belok langsung belok, itu semua nggak tahu aturan semua. Lalu lintas Indonesia paling kacau kalau menurut saya sih. Saya udah nyetir di berbagai negara, setir kiri, setir kanan udah saya coba semua gitu. Saya juga ada SIM di luar negeri juga, saya ikut tes resmi. Dapat SIM resmi, saya ikut tes itu juga sekali lulus langsung. Nggak ada masalah kalau mau belajar sih, menurut saya begitu. Untuk masalah SIM dan STNK, kalau menurut saya sih sebetulnya saya lebih condong pada SIM. Karena STNK itu kan untuk membayar pajak ya. Ya namanya membayar pajak memang sebaiknya ya setahun sekali. Cuma mungkin prosedurnya ya. Yang gampangnya gini, kalau memang harus membayar perpanjangan STNK kan bisa online. Ya tinggal diminta aja tagihannya berapa, kemudian ada pembayaran, udah tinggal transfer pakai ATM selesai. Ya kita nggak perlu repot ke sana ke sini. Itu untuk STNK. Kemudian untuk SIM itu sebetulnya kan kemampuan seseorang untuk mengendarai kendaraan ya, mau mobil, mau motor, mau truk atau lain-lain ya, mau umum atau yang private. Nah sebetulnya kalau selama ini kan dijalankan oleh polisi kalau dia melakukan ujian dengan benar, tidak ada suap menyuap, maka masyarakat itu tidak perlu memperpanjang. Karena gini, sekali dia bisa mengemudikan, ya itu akan selamanya bisa. Ya, karena apa? Karena diuji dengan tepat. Ya, bukan hengki-pengki, suap menyuap, bukan. Ya, nah, ya kalau misalnya oke lah, nggak perlu diperpanjang ya. Negara-negara lain yang sudah maju ya dengan sistem yang ujian yang ketat, penyaringan yang ketat ya, itu nggak perlu ada perpanjang ya. Mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yang saya dengar itu di negara Eropa, di Belanda itu, walaupun dia sudah meninggalkan negara tersebut 20-30 tahun, kemudian dia ke sana lagi, dia tinggal menyatakan saya dulu tinggal alamatnya di sini, namanya siapa, dia akan search, bisa langsung dikasih, nggak perlu ujian lagi. Ya, karena yang namanya kemampuan seperti itu akan dibawa seterusnya. Nah, kemudian tadi ada yang mengatakan, lalu hasil untuk perpanjangan SIM dan seterusnya itu dananya masuk kemana? Ya, nah itu yang sampai saat ini memang tidak ada transparansi, kita tidak tahu itu dana larinya kemana. Kemudian yang namanya pajak STNK itu kan harusnya dipungut oleh negara melalui kantor pajak ya, bukan oleh polisi. Nah ini kadang yang miss ya, kenapa kok polisi yang memungut ya. Nah kemudian ada satu hal lagi yang saya singgung ya, pada waktu misalnya terjadi tilang ya, sampai saat ini kan yang namanya tilang itu dulu yang saya pernah tahu itu pengadilan mengeluarkan suatu denda. Denda itu bisa dicek di website. Oh dendanya misalnya 250.000, ya sudah kita tinggal ke bank yang ditunjuk BRI, ya udah tinggal bayar. Tapi saya dengar-dengar di tempat lain itu nggak seperti itu. Kalau itu misalnya mobil dia harus setor misalnya 1 juta, walaupun di situ sudah tertera 250.000, tapi diharuskan 1 juta. Itu dari mana ketentuan? Dari siapa penuntut umum, kejaksaan. Katakan ya, proses dari setor uang sampai kemudian diputuskan kesalahannya, diketahui dendanya, katakan 2 minggu, ada pengendapan berapa ratus ribu uang, dikalikan berapa orang yang masyarakat yang melanggar.
memang itu nggak ada bunganya. Dan lalu kalau memang prakteknya seperti itu, lalu buat apa kita bayar pajak? Ya kan, negara sudah bisa mencari uang sendiri dari masyarakat kok. Ya, saya rasa itu aja lah untuk masalah SIM, STNK dan lain-lain. Terima kasih. Ya, untuk SIM seumur hidup itu kayaknya nggak boleh ya, karena dengan berjalannya usia, kemampuan fisik, penglihatan, kinetik itu kan berkurang. Jadi kalau SIM itu harusnya dipermudah ya. Kalau selama ini kita urus SIM kan, kalau surat kesehatan kan cuma ke loket bayar, isi form, tidak diperiksa apa-apa, langsung jadi. Harusnya itu yang nggak boleh, karena juga faktor buta warna. Nanti lampu merah hijau dilihat hitam putih semua, kan kacau juga. Itu nggak boleh. Yang itu jadi seumur hidup itu nggak itu ya, secara keselamatan itu tidak baik. Cuma praktek di Indonesia memang sudah tidak baik. Jadi kalau mau seumur hidupkan juga apa bedanya ya. Tapi kalau praktek yang benar itu kesehatan setiap pengemudi dalam jangka waktu sekian harus dites. Mungkin prosedurnya nggak dirubah, tapi surat kesehatannya harus diperbaharui. Tapi dengan yang benar, bukan yang kayak sekarang bayar di loket selesai gitu ya. Yang kedua, SIM ini di Indonesia ini langgar bayar selesai. Seharusnya dia mencontoh Singapura. Setiap pemilik SIM itu punya poin, let's say 10. Setiap pelanggaran yang ringan dikurangi 1 poin, yang berat dikurangi 2, 3, 4, 5 poin, sehingga kalau poinnya habis itu dihukum 5 tahun nggak boleh mengemudi, dan orang takut untuk melanggar. Kalau bayar cepek nopek mah yang punya duit ya sudahlah, bayar aja selesai. Jadi ya ujung-ujungnya sistemnya nggak beres, ya rusaklah cara mengemudinya kacau. Yang di sebelah kanan pelan-pelan, yang kencang malah di sebelah kiri. Dunia sudah terbalik di Indonesia. Ya jadi miskinlah begini terus sampai kiamat. Terima kasih. Agak susah ya untuk menerapkan seperti KTP gitu seumur hidup gratis. Karena apa? Negara kita ini sekarang yang membutuhkan uang. Karena negara kita lagi bokeh dan juga benahi itunya, birokrasinya, benahi oknum-oknum polisi yang menjadi calo, di Satlantas itu, di bagian penerimaan SIM atau STNK. Mereka itu semua pakai seragam, nggak malu-malu lagi menjadi calo. Ya, kalau kita lihat di ini di Kalideres. Itu banyak yang kayak gitu. Kita lihat lagi di Bonanas, oknum polisi banyak. Jadi itu harus dibenahi itu bisa nggak diberantas itu pungli-pungli itu. Dan terapkan yang jelas, jangan dipersulit. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah ini yang masalahnya. Di Indonesia memang udah rusak, mekanismenya udah rusak, manajemennya udah rusak, sangat-sangat rusak udah. Ya habis mau gimana lagi? Udah begitu caranya. Jadi yang penting bukannya ya betul kali Bapak tadi, ya makin usia makin lama, makin fisik makin turun. Nah itu nggak boleh juga seumur hidup. Nanti nabrak lagi umur sekian tahun, bawa mobil, bawa motor, bahaya juga. Yuk, makasih. Pajak yang dibayar, STNK, terus biaya SIM, larinya kemana? Selama ini rakyat bayar semua. Terus mana kontribusi dari hasil yang dibayar? Pertanggungjawabannya kemana? Nah, jangan rakyat dituntut bayar STNK, harus punya SIM, lalu feedbacknya apa? Apa yang rakyat dapat, bener nggak Anita? Jangan cuma bisa nyedot aja. Tanggung jawabnya mana? Situ nyedot terus duitnya. Plus ada duit, sorry ya, aduh kalau bikin SIM mah, kalau nggak lewat jalur itu udah nggak bisa dipungkiri lah. Harus lewat jalurnya mereka untuk lolos. Kalau nggak bakal lulus. Nah,
rakyat udah enak sama kelakuan mereka. Mereka digaji, tapi kurang. Masih butuh duit-duit begini nih. Buat kasih makan keluarga atau kasih makan siapa ini? Nah, udah deh. Kalau dibilang rakyat mau nggak mau, tapi rasanya susah. Kayak seolah-olah ngebangunin orang periuk nasinya nih, seolah-olah diobrak-abrik. Mereka bangun nanti, pasti mengenai possible, impossible itu hal lain. Tapi rezeki orang diambil, mereka akan bangun. Seolah-olah ini adalah rezeki resminya mereka. Jadi mereka nggak terima. Padahal itu rezeki tidak resmi. Uang panas dimakan setan. Makasih ya. Ya, saya mendengar semua masukan, semuanya bagus ya. Cuman memang semoga nggak dibuang di tong sampah. Jadi sebenarnya rakyat ini udah muak dengan kondisi negaranya seperti ini. Tapi intinya yang mau dengarkan kita itu bukan wakil rakyat. Saya nggak tahu wakil setan atau wakil apa. Jadi yang kita pilih-pilih di pilkada habis berapa triliun nggak ada fungsi semua. Jadi saya juga heran, di Indonesia itu semua ada polisi, ada jaksa, ada hakim, ada apa, tapi negaranya nggak beres-beres karena dipilih sama partai dan nggak berguna dan digaji lagi dan difasilitasi lagi sama negara. Jadi kita bingung, yang bodoh tuh rakyat kali ya, karena bayar pajak terus gitu loh, tapi nggak berguna. Terima kasih. Oke, terima kasih atas opininya. Dan mitra bisnis, kami sudahi dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.